Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Ferdiansa dengan NPM 1740302027 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di sini akan saya mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya dengan judul analisa efisiensi rugi daya pada transmisi distribusi menggunakan transformator hubung open delta. Di sini kita langsung masuk di latar belakang. Latar belakang di sini itu transformator hubung open delta 3 fase ini biasanya tersedia dengan kapasitas daya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan transformator hubung delta. Penggunaan transformator open delta untuk mengatasi terputusnya daya listrik akibat salah satu lilitan dari transformator hubung delta itu mengalami kerusakan, sehingga transformator hubung open delta ini sangat dibutuhkan untuk sementara waktu dalam mentransferkan daya listrik ke daya listrik. Terus di sini ada keuntungan dan kekurangan dari transformator 3 fase open delta ini dapat diuraikan sebagai berikut. Keuntungan dari hubung open delta ini adalah mengatasi terjadinya pemadaman yang lama, dapat mengirim daya 3 fase ke beban yang dibuat khusus dan dapat dipakai sementara sebelum adanya penggantian transformator yang baru. Sedangkan kekurangannya adalah kapasitas daya rata-rata pada trafo open delta ini beroperasi kira-kira 66,6% dari kapasitas daya trafo delta atau daya yang diperlukan. Kita masuk di rumusan masalah. Berdasarkan penulisan di atas tadi, ini merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita melihat dan memahami kemampuan kerja dari trafo open delta ini. Terus itu menghitung bagaimana caranya menghitung losser pada trafo open delta. Tujuan penelitian di sini ada pun itu adalah untuk mengetahui pengaruh ketidakseimbangan beban pada trafo open delta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketidakseimbangan beban. Terus ada di sini kita masuk di manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mempelajari tentang kerugian losser yang terjadi pada trafo open delta akibat ketidakseimbangan beban yang menyebabkan adanya arus penghantar netral trafo. Terus kita masuk di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini dia menjelaskan tentang ada beberapa percobaan yang dilakukan untuk pada penelitian saya. Yang pertama itu ada percobaan beban nol, percobaan hubung singkat, dan percobaan hubung singkat trafo open yang keadaannya tidak seimbang. Di sini saya tulis. Di sini yang ketiga itu yaitu percobaan open delta dalam keadaan tidak seimbang. Kita masuk di percobaan beban nol. Umumnya percobaan beban nol ini instrumen ukur diletakkan di sisi tegangan rendah, walaupun instrumen terkadang terletak di sisi tegangan tinggi. Dengan maksud agar besaran yang diukur cukup besar untuk dibaca dengan mudah dengan keadaan tanpa beban. Bila kemparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan Vn, maka mengalir arus penguat yaitu IO. Percobaan hubung singkat di sini itu dia hubung singkat berarti implementasi beban ZB diperkecil sehingga menjadi nol. Pada percobaan ini relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan arus normal, sehingga IO hasil percobaan ini dapat diabaikan. Terus yang ketiga ini ada trafo open delta dalam keadaan tidak seimbang. Transformator open delta ini melayani beban 3 fase resistif dalam keadaan tidak seimbang. Yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang di sini adalah itu keadaan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan pada beban. Artinya ketidakseimbangan beban yang diatur pada transformator open delta, terus ini yang diukur diberikan pada transformator delta. Bila ini sumber 3 fase yang seimbang. Terus di sini ada teori dasar. Teori dasar di sini transformator itu merupakan suatu alat listrik yang memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu dengan medan magnet.
Di sini tuh trafo tuh ada 3 kok menurut saya, yaitu trafonya step up, step down, dan seimbang. Di sini tetap. Nah, terus metode-metode yang saya lakukan dalam penelitian ini itu ada 3, yaitu data template, transformator, hubung delta, menentukan nilai rata-rata beban tidak seimbang 3 fasa trafo open delta, data pengukuran beban tidak seimbang untuk masing-masing fasa dibebani berbeda pada trafo hubung delta. Nah, di sini yang pertama masuk di percobaan yang pertama itu ini transformator dari data ini. Nah, di sini setiap transformator tuh ada template atau kemampuan yang ada di situ. Jadi sehingga bisa dihitung tuh arus yang pada sisi primer itu ada 12,7 ampere dan arus pada sisi sumbernya itu 3,2 ampere. Oke, masuk di metode kedua itu menentukan nilai rata-rata arus beban yang tidak seimbang tiap fasa pada trafo open delta. Penjelasan mengenai 2 fase seimbang sedangkan fasa lain tidak seimbang dibebani. Di sini ada 2 fasa yang akan dibebani dan 1 fasa itu tidak dibebani atau dikosongkan. Dari kapasitas sistem 3 fasa, maka rata-rata arus pada fasa beban tidak seimbang pada 2 fasa seimbang, sedangkan fasa lain tidak dibebani. Itu 330 kan. Nah, dengan arus 2 ampere adalah arus fasa dalam keadaan beban seimbang pada trafo open delta, yaitu kayak seperti ini IAB-nya itu 1,5, nah, kayak gitu. Nah, sehingga rata-rata arusnya itu adalah 66,66%. Maka nilai rata-rata arus ini dianggap merupakan uraian kemampuan atau hasil keluaran unjuk kerja trafo open delta pada kapasitas daya sistem pelayanan beban trafo open delta. Nah, terus yang ketiga ini ya, di sini data pengukuran tidak seimbang. Ini kita bisa langsung dari itu ada banyak data-datanya. Saya pangkas dia. Jadi langsung di sini bisa terlihat dari loser-losernya pada rata-ratanya. Ini tadi pada percobaan pertama ya, yang rata-rata arusnya itu 6,6 itu loser wattnya itu 103 watt, sangat besar sekali jadi efisiensinya gitu. Jadi di sini bisa lihat, nah dari hasil analisis pengukuran berbeban tidak seimbang diperoleh unjuk kerja karakteristik regresi rata-rata arus loser dengan loser pada trafo 3 fasa hubung open delta. Selain itu dari tabel ini juga analisis pengukuran beban tidak seimbang diperoleh unjuk kerja karakteristik regresi linear hubungan antara rata-rata arus dengan efisien pada trafo 3 fasa hubung open delta. Nah, dari terselesainya karya ilmiah saya ini ada beberapa daftar pustaka yang saya pakai sebagai berikut ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada ini untuk menyelesaikan sebuah tugas akhir dari semester ini pada mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.